Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada anak-anak Ustadz semuanya dimanapun antum berada. Pada pertemuan kita yang kedua kali ini, Ustadz akan lanjutkan menerangkan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan definisi dari masing-masing kata tersebut, teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan juga pada pertemuan kali ini saya akan perlihatkan bagaimana perkembangan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi seperti yang kita sampaikan minggu lalu adalah semua perangkat atau semua peralatan yang dipakai untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang difahami oleh kita sebagai pengguna, yaitu manusia. Nah, mungkin kebanyakan orang akan menganggap peralatan teknologi informasi itu adalah komputer. Ya, memang pada awalnya komputer, pada awalnya komputer itu tidaklah seperti yang kita lihat seperti komputer yang ada saat sekarang. Komputer itu sendiri berasal dari kata to compute, artinya untuk menghitung, dan itu biasanya disandarkan atau diletakkan atau dianggap, ya, semua alat hitung itu adalah komputer. Nah, pada perkembangannya di zaman modern sekarang, komputer tidak lagi hanya digunakan untuk menghitung, akan tetapi digunakan untuk mengolah data menggunakan perhitungan tertentu menjadi sebuah informasi. Karena itu tetap sih sebenarnya komputer melakukan perhitungan-perhitungan. Nah, karena itu kita letakkan sejarah awal dari komputer itu lahir adalah dari munculnya alat hitung yang dipakai oleh manusia. Nah, sejarah komputer bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah komputer non-elektronik, yang kita bagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu alat hitung manual dan alat hitung mekanis. Yang kedua dari kelompok besar itu adalah komputer elektronik. Nah, apa saja komputer non-elektronik? Yang pertama itu, ya, alat hitung manual, ya. Itu kita punya jari. Jari ini adalah alat hitung manual yang kita miliki semenjak kita menjadi manusia. Semenjak kita lahir kita bisa menggunakan jari untuk alat perhitungan. Kemudian yang kedua itu di sekitar 35.000 sebelum Masehi, dan ada juga 1.500 atau 1.900 sebelum Masehi, 19.000, ya, 22.000 sebelum Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kepada keluarga besar Yayasan Wakaf Al-Salah dan siswa di perguruan Islam Al-Salah. Oke, alat hitung yang digunakan adalah tulang yang digores, ya, ditandai seperti ini. Kemudian di Babilonia muncul abakus, dan abakus ini sangat mirip sekali, ya, dengan sempoa atau swanpan yang muncul di Cina, gitu. Jadi tetapi yang versi Babilonia ini lebih tua. Oke, kita lanjut ke komputer non elektronik.
yaitu alat hitung mekanis. Nah, komputer mekanis itu adalah komputer yang menggunakan gear atau roda gigi seperti ini. Kalau anak ustaz pasti kalau melihat jam dinding melihat roda gigi seperti ini, dan ini bisa dibuat berbagai macam perangkat atau peralatan komputer pada zamannya. Kita lihat yang paling tua, dianggap salah satu yang tertua itu adalah Antikythera mekanis yang ada di Pulau Korin di Yunani. Sebenarnya yang ditemukan oleh para ilmuwan ini adalah bagian-bagian yang sudah tenggelam di dalam laut ini ya. Kemudian mereka coba buat semacam replikanya menggunakan bahan-bahan yang lebih modern. Kemudian berikutnya dari peradaban Muslim, ya dari peradaban Islam itu banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang menerapkan yang bisa membuat alat-alat hitung yang sangat berguna. Seperti astrolab yang dibuat oleh Al-Biruni, ini dipakai oleh banyak pelaut ya, untuk menentukan tata letak bintang. Kemudian Al-Zarqali itu juga membuat alat yang lebih canggih atau lebih maju, lebih lengkap dari apa yang dibuat oleh Al-Biruni yang diberi nama Equatorium. Kemudian anak ustaz, ada seorang ilmuwan yang terkenal juga dan bahkan di barat sendiri memberikan gelar kepada beliau sebagai the engineer, yaitu bernama Al-Jazari. Kita lihat banyak sekali tadi ya, ini beberapa gambar rancangan automata, alat-alat otomatis yang dibuat oleh Al-Jazari. Kemudian berikutnya mungkin dari kita mengenal matematika ya, juga angka 0 itu tidak lain tidak bukan adalah berkat jasa dari ilmuwan yang bernama Al-Khawarizmi. Kalau di barat disebut algoritma. Jadi bahkan dasar-dasar komputer, perhitungan yang ada di komputer itu berdasarkan apa yang telah dibuat oleh Al-Khawarizmi. Berikutnya peradaban kembali mengarah ke arah barat ya, ke peradaban barat, ke Eropa, yaitu dengan alat yang dibuat oleh Pascal yang disebut dengan Pascal Line. Nah, ini alat hitung yang dibuat kalkulator numerik menggunakan gigi, roda gigi. Ini buatan Pascal. Dibuat pada sekitar katanya itu sekitar umur dia 16 tahun. Setelah itu alat yang dibuat oleh Pascal tersebut yang hanya bisa tambah dan kurang saja itu disempurnakan oleh Leibniz ya. Maaf di sini namanya salah Ustaz tulis. Nama alatnya disebut mesin perkalian atau step reckoner. Kemudian juga di bidang industri Joseph Jacquard itu membuat mesin tenun yang juga memiliki semacam program. Kita lihat di sini ada kertas kartu berlubang yang digunakan untuk membuat pola dalam tenunan. Oke. Berikutnya kita lihat. Nah, di sini ada bapak komputer modern ya. Jadi setelah perkembangan sekian lama ada bapak komputer modern yang disematkan kepada Charles Babbage. Ya, Charles Babbage itu dianggap sebagai bapak komputer modern karena dia membuat alat yang bernama differential engine, ini alatnya, dan analytical engine. Nah, mesin-mesin yang dibuat oleh Charles Babbage ini ada kenapa disebut sebagai gambaran komputer modern, karena mesin yang dibuatnya itu sudah memiliki program ya, memiliki program, dibuat menggunakan kertas berlubang atau kartu berlubang ini ya. Programnya dibuat oleh seorang pemrogram bernama Ada Lovelace. Jadi prinsip-prinsip yang ada di komputer di mesin buatan dari Charles Babbage inilah yang membuat Charles Babbage dianggap sebagai bapak komputer modern, walaupun mesin yang dibuatnya masih dalam bentuk mekanis. Oke, kita masuk ke komputer elektronik. Nah, era komputer elektronik itu
Kenapa disebut komputer elektronik? Yaitu karena komputer-komputer tersebut sudah menggunakan tenaga tenaga listrik sebagai sumber dayanya. Nah, era komputer elektronik ini bermula dari ada dibagi menjadi beberapa generasi. Yang pertama generasi 1. Ya, kita lihat setiap ciri-cirinya adalah setiap komputer memiliki program yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Ini contoh bahasa mesinnya. 101010 dia dimasukkan input perintahnya menggunakan saklar yang 10 ya. Kemudian menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya, dan ini mengakibatkan komputer generasi ini berukuran sangat besar gitu, dan tidak bisa ditiru, jadi hanya ada satu jenis saja dibuat oleh orang. Kemudian menggunakan penyimpanan silinder magnetik seperti ini untuk penyimpanan. Kalau kita gunakan sekarang biasanya disket atau flash disk atau hard disk. Dan input datanya maupun outputnya dibuat seperti ini dalam bentuk kartu yang berlubang. Oke, berikutnya, nah ini gambarnya, ini contohnya mesin Turing. Kemudian ini komputer Z3 buatan Jerman. Kemudian ini ENIAC yang dibuat oleh Amerika Serikat, dan ini masih ENIAC ya, dan ini EDVAC, ukurannya agak lebih kecil daripada ENIAC. Dan komputer generasi ini ukuran sangat besar, Ustadz, bisa satu ruangan itu isinya komputer saja gitu. Dan belum ada yang kita sebut dengan monitor, kita belum ada mouse, belum ada keyboard. Bayangkan saja kalau kita menggunakan komputer itu sekarang. Oke, berikutnya dengan perkembangan teknologi komponen, maka tabung vakum yang ukurannya besar ini digantikan oleh perangkat transistor yang sebesar ukurannya jauh lebih kecil daripada tabung vakum tadi. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah contoh transistor yang dipasangkan dalam panel atau PCB gitu, dalam sebuah komputer. Jadi ukurannya jauh lebih kecil. Kemudian menggunakan memori inti magnetik, jadi penyimpanannya menggunakan memori yang disusun seperti ini kawat-kawat, ada magnet, dan ini sangat banyak sekali. Karena itu sebenarnya komputer generasi ini walaupun ukurannya lebih kecil daripada komputer generasi pertama, tapi ukurannya masih tetap besar. Oke, ini dia panel memori inti magnetik tadi. Berikutnya, komputer generasi kedua ini menggunakan bahasa pemrograman assembly seperti ini. Jadi sudah semacam sudah hampir mirip dengan bahasa manusia, berbeda dengan bahasa mesin yang mungkin kita tidak akan mudah memahaminya kalau kita tidak ada panduan atau buku terjemahan untuk bahasa mesin tersebut. Kemudian sudah ada juga diciptakan keyboard sederhana, dan juga ada printer, tapi printernya ya untuk membuat kartu berlubang seperti tadi di generasi 1. Oke, ini contohnya ada komputer buatan IBM. Dan untuk generasi kedua ini karena ukurannya jauh lebih kecil dari komputer pertama dan juga sudah ada program, maka sudah ada komputer-komputer yang dijual secara komersil buatan IBM. Oke, masuk ke generasi ketiga. Nah, pada generasi ketiga ini komputer menggunakan perangkat atau komponen yang disebut IC atau Integrated Circuit. Nah, lihat di sini, kita bayangkan ini papan panel yang berisikan beragam komponen dan ada transistor dibuat dalam satu chip kecil, mungkin seukuran kalau kita punya flash disk ya, mungkin seukuran flash disk kita. Jadi dipindahkan dan dipadatkan isinya menjadi jauh lebih kecil, sehingga komputer generasi ini berukuran jauh lebih kecil. Paling besar itu paling ya sebesar kotak lemari gitu, dan itu yang paling besar. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya komputernya, nama PDP-8, ada lagi jenis-jenis lain, dan ini salah satu yang paling besar di komputer generasi 3.
Berikutnya kita masuk ke generasi 4 ya. Yang IC tadi itu ukurannya dipadatkan isinya gitu. Karena itu kita bisa temukan zaman sekarang ada yang namanya microprosesor yang berisikan sampai 2,6 miliar transistor. Jadi transistor ukuran ini dimasukkan dalam tempat yang sebesar ini dan jumlahnya 2,6 juta transistor. Pada generasi keempat inilah kita temukan personal komputer atau komputer PC, dan juga mulai dimanfaatkan dan sampai sekarang berkembang pesat, yaitu jaringan komputer. Salah satunya adalah jaringan internet. Kita lihat nih ya, ini dari komputer generasi 4 yang paling awal, belum ada monitor, masih tombol-tombol saja, akan tetapi ukurannya sudah sangat kecil sekali, ini sebesar printer kita. Kemudian sudah ada monitornya, kemudian ini ada Altair, perintahnya baru pakai saklar, monitornya baru pakai lampu gitu. Ini ada Apple gitu. Kemudian mulai ada komputer-komputer PC ya, personal computer yang sudah ada monitor. Oke, nah sampai berkembang terus sampai sekarang. Ini adalah superkomputer, ini PC, ini iMac gitu ya. Sampai sekarang kita berada di komputer, masih di komputer generasi keempat. Oke, nah saat berikutnya komputer generasi 5 adalah komputer yang sekarang banyak oleh ilmuwan dilakukan penelitian dan pengembangan, tapi belum banyak diterapkan gitu ya untuk umum, tapi hanya kalangan tertentu, baik untuk penelitian maupun untuk industri. Dan ini masih terus dikembangkan, yaitu beberapa hal yang menjadi ciri di generasi kelima ini adalah adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian adanya teknologi display hologram yang memungkinkan kita bisa melihat gambar. Kalau monitor itu 2 dimensi saja, dengan hologram kita bisa lihat gambar itu 3 dimensi. Baik, kita lihat. Nah, kecerdasan buatan itu sendiri memungkinkan komputer untuk belajar seperti manusia belajar. Bahkan berkemungkinan komputer tersebut bisa mengalahkan manusia dalam beberapa bidang pekerjaan seperti ini. Dalam bidang kesehatan, komputer atau robot sekarang sudah bisa diajarkan bagaimana cara membedah manusia, mencari penyakit di dalam tubuh manusia. Kemudian di bidang industri sudah banyak dipakai juga ya, komputer-komputer seperti ini dengan robot yang secara otomatis bekerja sesuai program yang diberikan kepada dia untuk membuat atau merakit sebuah mobil gitu. Kemudian bahkan ada juga di bidang industri makanan, komputer juga bisa menghilangkan pekerjaan manusia di rumah pemotongan hewan seperti ini. Bahkan mobil-mobil otomatis ya, autonomous istilahnya, itu juga sudah mulai banyak sekali sekarang dilakukan penelitian, pengembangan, bahkan sudah ada yang memasuki tahap penjualan atau produksi. Di pesawat terbang, terutama pesawat terbang yang besar, sebagian itu sudah terkomputerisasi. Jadi kalau anak Ustadz menerbangkan pesawat terbang itu tidak sulit, sebenarnya tidak sulit, karena semuanya sudah dapat dilakukan dengan otomatis. Nah, untuk hologram ini contohnya mungkin di film-film kita bisa banyak lihat ya hologram. Akan tetapi teknologi hologram ini masih sesuatu yang sangat jauh, belum bisa kita lihat hasilnya, belum bisa kita lihat penerapannya, karena masih sangat sulit sekali untuk menampilkan display 3 dimensi seperti ini. Nah, baik anak-anak Ustadz, itulah perkembangan komputer mulai dari yang paling tua sampai ke yang paling muda, paling baru. Bahkan mungkin di generasi antum akan ditemukan atau antum sendiri bisa menjadi pelopor-pelopor perkembangan komputer selanjutnya. Baik, untuk tugas nanti juga saya tuliskan di classroom, dikumpulkan 1 minggu ya. Kebetulan besok kan libur, selamat Hari Raya Idul Adha dan 3 hari libur, berarti kan kosong gitu ya.
Tugasnya nanti Ustaz sampaikan di Google Classroom, yaitu membuat ringkasan. Jadi antum lihat di modul yang sudah dibagikan, kemudian perhatikan tahun-tahunnya, kemudian antum ringkas dalam bentuk timeline. Ini contoh timeline ya. Soal tahun 1900 ada mobil listrik titik gitu. Kemudian berikutnya tahun sekian, sehingga kita bisa lihat perkembangannya, sejarahnya dalam bentuk secara teratur berurutan gitu. Mungkin itu saja untuk saat ini Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.